Di skena Mobile Legends, ada satu entitas yang selalu jadi pusat gravitasi. Mereka punya basis massa terbesar, sejarah terpanjang, dan ego yang setinggi langit. Kita mengenalnya sebagai Rex Regum Kion atau RRQ, sang raja dari segala raja. Tapi guys, pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh sama pola perjalanan mereka? Gue udah ngumpulin data valid dari tahun 2017 sampai tahun keramat 2025. Dan jujur aja, makin dalam gue gali, makin ngeri datanya. Ini bukan cuma soal kalah menang. Ini soal siklus, soal kutukan, dan soal gimana sebuah kerajaan yang dibangun pakai darah dan keringat akhirnya runtuh jadi debu di tahun 2025. Kita tarik mundur waktu ke masa lalu. Tanggal 14 September tahun 2017, Rex Regum Kion resmi masuk ke arena dengan nama RRQO2. Vibe-nya masih murni banget. Belum ada drama, cuma ada skill. Dan turnamennya adalah qualifier MPLID Season 1. Ini adalah langkah pertama mereka buat naklukin dunia. Di sini, mereka langsung show off hasil akhirnya. Masuk 2 besar. Lawan mereka waktu itu adalah tim Rev Indo. RRQ menang santai dengan skor 2-0. Kemenangan ini krusial banget. Karena ini yang bikin mereka dapat tiket MPL Indonesia Season 1 sebagai qualifier pertama. Istilahnya, mereka udah nandain wilayah kekuasaan sejak dini. Masuk tahun 2018, ekspektasi fans udah dipucuk. Tapi realita berkata lain. Di Jakarta, pada turnamen Tier A, MPL Indonesia Season 1, sang raksasa malah kesandung. Di babak penentuan, mereka kalah 0-2 atas tim NXL. Bayangin, tim yang digadang-gadang jadi dewa cuma bisa duduk di posisi 3. Tapi tenang, mereka dapat tiket MSC 2018 sebagai juara ketiga perwakilan Indonesia. Kirain bakal langsung bangkit, malah makin rungkat. Di turnamen Garuda Cup 2018 yang levelnya Tier B, RRQ mainnya kayak lagi nge-lag. Mereka kalah 0-2 atas Aerowolf Pro Team. Hasil akhirnya malu-maluin Benguet. Finish di posisi 5-8. Di sini banyak yang mulai ragu. Ini tim beneran jago atau cuma hoki doang? Tapi mental raja itu beda guys. Di turnamen Backcroft Game Prime 2018 Tier C, mereka ngamuk, dendam sama Aerowolf Pro Team dibayar lunas. RRQ menang 3-1 dan keluar sebagai juara 1. Momentum ini dibawa ke level internasional. Di Jakarta, turnamen Tier A, MLBB Southeast Asia Cup atau MSC 2018. Meski sempat kalah 2-0 sama Digital Devils Pro, mereka berhasil amanin posisi 3 setelah lagi ngebantai Aerowolf Pro Team dengan skor 2-0. Akhir tahun 2018 adalah definisi panen raya. Coba dengerin streak kemenangan mereka ini. Pertama, di Mobile Star League Season 1, Tier B tingkat Asia Tenggara. Mereka juara 1 setelah perang saudara lawan EVOS Esport dengan skor tipis 3-2. Kedua, di Kretingding Indonesia Esport Championship, Tier B di Tangerang, walaupun sempat kepeleset gagal ke Grand Final gara-gara Louvre, mereka tetap amanin posisi 3 setelah ngehajar Bijetron Esport 02. Ketiga, di Indonesia Pride Weekdays Challenge, Tier C. Juara 1 lagi, menang gampang 2-0 atas Louvre Esport. Dan puncaknya, The Masterpiece. Di Jakarta dan Surabaya, turnamen Tier A MPL Indonesia Season 2, ini adalah momen di mana RRQ2 ada di mode Tuhan. Di Grand Final, mereka ketemu musuh bebuyutan, EVOS Esport. Hasilnya, pembantaian, menang telak 3-0, tanpa balas. RRQ resmi jadi Raja Indonesia. Masuk tahun 2019, RRQ bikin gebrakan yang bikin heboh satu dunia. Tanggal 8 Februari, mereka collab sama klub bola raksasa Paris Saint-Germain. Namanya berubah jadi PSG RRQ. Awalnya sih oke. Di Mobile Star League Season 2, Tier B tingkat Asia Tenggara, mereka juara 1 setelah melibas Aerowolf Roxy 3-0. Di Piala Presiden 2019 juga masih lumayan, dapat posisi 3 setelah menang 2-0 lawan EVOS. Tapi petaka itu datang di turnamen Tier A MPL Indonesia Season 3.
Ini adalah aib terbesar di era itu. Sebagai juara bertahan, PSG RRQ dipulangin di hari pertama playoff sama Bigetron Esport dengan skor 1-2. Mereka finish di posisi 7-8. Bayangin, tim bintang 5, performa kaki 5, sadar kalau jersey bola nggak nambah damage, tanggal 8 Juli kerjasama dengan PSG diakhiri. Mereka rebranding jadi RRQ Hoshi. Ganti nama, ganti nasib. Mereka mulai bangkit di Clash of Champions Singapore Tier B. Mereka juara 1, menang 2-1 lawan EVO Singapore. Di Backcraft Game Prime 2019, Tier C dapat posisi 3 setelah menang lawan Aerowolf. Lalu di MPL Indonesia Season 4 Tier A, mereka balik ke final. Tapi kali ini, mereka harus ngakuin keunggulan EVOS Legends dan kalah 1-3 JD runner-up. Tapi nggak apa-apa, karena mereka dapat tiket ke M1. Dan inilah momen yang bikin trauma Satu Kingdom. Kuala Lumpur, Tier SM1 World Championship. El Clasico di panggung dunia. RRQ Hoshi versus EVOS Legends. Pertandingan gila sampai 7 game. Tapi takdir berkata lain. RRQ kalah tipis banget. 3-4. Cuma jadi juara 2. Disinilah kutukan nyaris juara itu mulai tertanam. Lupain kesedihan. Tahun 2020 adalah tahun di mana RRQ Hoshi berubah jadi monster. Pertama, MPL Indonesia Season 5, Tier A, dendam ke EVOS dibayar lunas. Mereka menang 3-2 dan angkat piala. Kedua, mereka mau buktiin siapa bos di Asia Tenggara. Di MPL Invitational 4 Nation Cup Tier A, mereka bantai tim Resurgence dengan skor telak 3-0. Juara 1 lagi. Ketiga, MPL Indonesia Season 6, Tier A. Ini eranya Bayi Alien, Albert. Final lawan alter ego yang super alot itu loh. RRQ menang dramatis 3-2. Mereka mecahin rekor sebagai tim yang bisa juara back-to-back alias berturut-turut. Plus, dapat tiket M2. Meski di akhir tahun, pada One Esports MP Invitational 2020 mereka kepeleset, kalah 0-2 sama alter ego, dan finish posisi 58. Tetap aja, 2020 adalah tahunnya sang raja. Masuk tahun 2021, ada pola aneh yang mulai terbentuk. Pola spesialis juara 2 atau 3. Di Singapura, Tier S, M2 World Championship. Mereka gagal ke final, kalah 1-3 sama Brand Esport, finish posisi 3. Di Liga Lokal MPL Season 7, Tier A, malah makin parah. Dipulangin Aerowolf di hari pertama playoff dengan skor 1-2, posisi 5-6. Mereka coba bangkit di MPL Season 8, Tier A, masuk final sih. Tapi kalah lagi 3-4 sama Onyx Esport. Cuma dapat juara 2, tapi untungnya dapat tiket M3. Di One Esport MPL Invitational 2021. Langkah mereka dihentikan Blacklist International 1-2 di semifinal. Dan puncaknya di M3 World Championship Singapore, Tier S. Mereka dipermalukan Blacklist International 03 dan harus puas di posisi 5-6. Tahun 2022, sempat ada secercah harapan di MPL Indonesia Season 9, Tier A, RRQ ngamuk. Mereka bantai Onyx Esports 4-1 dan jadi juara. Tapi pas dibawa ke kancah internasional di MSC 2022 Kuala Lumpur, mentalnya down lagi. Di Grand Final, mereka dibantai tanpa ampun sama SRG Philippines dengan skor 0-4. Juara 2 lagi, balik ke Indonesia, MPL Season 10, masuk final lagi, kalah lagi sama Onyx 1-4. Piala Presiden Esports 2022, Tier B kalah 1-2 sama Bigetron Beta, posisi 3-4. Fix, julukan King of Runner-Up mulai melekat erat. Masuk 2023. Ini awal dari Dark HM 4 World Championship di Jakarta. Main di rumah sendiri, tapi apa hasilnya? Kalah 1-3 sama Eko, juara 3 lagi. Setelah itu, performa mereka terjun bebas kayak roller coaster putus rem. MPL Season 11 kalah 2-3 sama EVOS, posisi 4. Hero Esports 4.0 kalah sama Alter Ego, posisi 5-6. Snapdragon Pro Series Season 3
gagal lolos Challenge Finals gara-gara kalah 1-2 sama Red Giants, posisi 8. MPL Season 12 lebih suram, dibantai 0-3 sama Bigetron Alpha, posisi 4. MPL Invitational 2023 gagal lolos grup, posisi 9 sampai 13. Tahun 2024 kirain bakal ada perbaikan sistem, ternyata masih error. Games of the Future kalah 1-2 sama Fireflux, juara 4. Hero Esports 5.0 malah jadi juru kunci grup. Terus MPL Season 13 dipulangin Geek Farm 32 di hari pertama playoff, posisi 5-6. Sempet ada harapan palsu di MPL Season 14. Mereka lolos ke final lawan tim Liquid ID, tapi penyakit lama kumat. Kalah tipis 3-4 runner-up logi. Tahun ditutup dengan pahit di MNM World Championship. Dipulangin Selangor Red Giants 1-3 di posisi 5-6. Tahun 2025. Tahun di mana Kingdom menangis darah. Awal tahun di Snapdragon Pro Series Season 6, Challenge Season, mereka sempat main bagus jadi pemuncak grup, tapi pas masuk Challenge Finals di Johor, langsung dipulangin Onyx Philippines 2-1, posisi 5-6. Coba lagi di ESL Snapdragon Mobile Masters 2025. Masuk final, lawannya Onyx Philippines lagi. Hasilnya dibantai 1-4. Juara 2 lagi. Lanjut ke MPL Indonesia Season 15. Final lagi. Lawan ONIK Indo, skor ketat, tapi akhirnya kalah 3-4. Juara 2 lagi. Bosen gak sih dengernya? Di MLBB Mid-Season Cup 2025 Riyadh, mereka kalah 2-3 sama SRG di quarterfinals. Dan inilah puncak tragedinya. Anomali terbesar sepanjang sejarah. MPL Indonesia Season 16, turnamen Tier A di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, RRQ Hoshi gagal melaju ke babak playoff. Poin krusial mereka dicuri oleh tim Navi. Mereka harus puas duduk di posisi 7. Sang raja nggak cuma turun tahta, tapi diusir dari istananya sendiri. Dari yang biasanya angkat piala, sekarang cuma jadi penonton di bangku tribun. Dari penguasa Asia Tenggara di tahun 2018, jadi kolektor piala perak, sampai akhirnya jatuh terperosok di tahun 2025. Data nggak pernah bohong, guys. Dinasti itu telah runtuh. Pertanyaannya sekarang, apakah sang raja bisa nyusun kepingan mahkotanya lagi? Atau ini beneran game over buat RRQ Hoshi? Tulis teori konspirasi kalian di kolom komentar.